Nah, jadi tadi kita udah masuk ke iklan ya, dan memang udah terakhir. Tadi misalkan logis, memang bahasanya yang seperti tadi ya, singkat, padat, menarik, logis. Kemudian masuknya sugestif gitu ya. Wah, aku pasti suka nih gitu ya. Aku suka Denkau gitu ya. Nah, kemudian singkat, ya, menonjolkan bagian-bagian yang penting. Nah, itu contohnya singkat nih ya, rata-rata mereka singkat tapi kita dapat ingat-ingat. Nah, kemudian untuk isi iklan, objektif dan jujur, singkat dan jelas, dan tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain, serta menarik perhatian banyak orang. Jadi memang warnanya biasanya yang saya kasih tahu ya, biasanya ngejer-ngejreng adik-adik. Biasanya shock-shock lah, shock red, shock pink, shock orange, shock green gitu ya, warna warna hijau. Ya biasanya rata-rata warnanya yang memang kita bisa kayak matanya langsung tertuju gitu. Nah, biasanya sekarang lagi soft-soft tapi tetap ada warna dari soft-soft itu yang adik-adik bisa lihat. Nah, ini salah satunya contohnya mungkin color. Nah, ini kalau adik-adik mau em, desain, ini buat aplikasi ya sebenarnya. Tapi kalau di mau desain-desain color, ini dia ada untuk beberapa contohnya di Color Hunt ini gitu ya. Jadi memang, sorry. Nah, ini ada contohnya di Color Hunt ini kita ada retro, neon. Nah, biasanya kita pakai warna-warna neon ini gitu untuk kita bisa lihat, adik-adik bisa nanti tinggal klik aja dia itu ada, nah nomor berapa numberingnya gitu. Nah, ini nanti bisa dipakai di Canva atau mungkin di em, beberapa Photoshop gitu ya. Jadi nanti ketika desain, adik-adik bisa untuk memilih. Nah, ini biasanya udah dipilihin. Seperti tadi ya. Nah, tadi tuh yang si biorenya nih, pakai yang ini nih ya adik-adik. Ini ada warna agak putih-putihan, pucat, kemudian warna orange, nah, ada warna biru sama blue. Mereka untuk memproduksi ini nggak main-main, dia juga risetnya. Itu contohnya. Nah, ini juga ada warna-warna. Jadi kalau ketika adik-adik nanti mau coloring nih, saran saya ada namanya Color Hunt ini bisa dilihat untuk desain sesuatu. Ah, kalau kita bingung ya, karena ini warnanya cocoknya warna apa sih gitu. Bisa untuk produk ini. Gitu. Saya biasanya pakai untuk desain-desain fits untuk promosi, kita pakai warna yang memang ketika misalnya produknya warna apa, kita mixin, oh bagusnya warna ini untuk belakangnya gitu. Nah, oke, adik-adik bisa untuk presentasi. Siapa nih yang mau present? Tadi ada yang nggak punya laptop kemarin. Siapa nih? Silakan kita yang ada di sini. Ntar yang lainnya, Neneng, eh, Neneng sama Vina ya. Amrullohnya nggak ada. Amarullah. Ini tadi mau presentasi pakai sendiri atau mau saya share? Nanti adik-adik presentasi. Oh, gimana? Hmm, ini saya udah download. Nah, ini Novi sama Nurayu. Oke lah, Novi sama Nurayu dulu, silakan. Novinya ada nggak? Nggak ada ya, sama Nurayu. Oke. Mau di saya share aja atau adik-adik mau ini sendiri? Ini saya share aja ya. Jadi nanti tinggal adik-adik bisa untuk memperkenalkan. Silakan.
Novi dan Nurayu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Teman saya Novi Haryanti dan saya sendiri Nur Aitoikan dari kelompok 2 akan mempresentasikan secara bergilir penjelasan mengenai 4P, yaitu produk, price, place, and promotion dari produk wadah. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai produk wadah. Produk wadah didirikan oleh PT Pusaka Tradisi Ibu dengan CEO Nurhayati Subakat. PT ini didirikan pada tahun 1985 dengan produk pemasaran pertama yaitu perawatan rambut bermerek Putri yang dipasarkan ke dalam salon-salon perawatan rambut lainnya. Pada tahun 1990, pabrik ini sempat mengalami musibah kebakaran, tetapi mereka tidak langsung terpuruk dan malahan bangkit untuk fokus mengembangkan produk baru. Maka pada tahun 1995 terlahirlah produk wadah. Produk kecantikan pertama yang disertifikasi halal oleh LLPPOM MUI di tahun 1999. Kini, PT Pusaka Tradisi Ibu resmi berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Dari semua jatuh bangun yang telah dialami pabrik ini, Wardah lahir dengan nilai-nilai ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovatif. Baik, saya rasa itu saja sejarah singkat dari produk Wardah yang bisa saya berikan. Sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu produk. Saya persilakan Novi Haryanti. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan PPT kami. Baik, silakan. Eh, saya akan menjelaskan eh, produk, yaitu elemen produk dari bauran pemasaran difokuskan pada produk atau layanan yang dijual oleh suatu bisnis. Riset pasar sangat berguna bagi bisnis agar bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dan kemauan dari konsumen. Jenis-jenis produk yaitu make up, skincare, body care, hair care, special series, produk khusus. Terus ada harga barang juga. Harga difokuskan pada harga jual yang ditetapkan oleh bisnis untuk produk dan layanannya. Sebelum menetapkan harga jual penting bagi bisnis untuk memahami seberapa banyak pelanggan dalam pasar sasaran mereka bersedia dan mampu membayar. Harga produk di pasaran pasaran di dalam kota Ambon
Make up berada di harga 18.000 sampai 112.000. Eh, Body care sama hair care berada di 22.900 rupiah sampai 20.900 rupiah. Ini 120 atau 20.000? Ya, oke lanjut. Eh, Terus spesial series dan produk khusus berada di harga 85.000 sampai 289.000. Oke, itu saja. Selanjutnya saya berikan pada teman saya, Ayu Sultan. Baik, terima kasih atas kesampaiannya. Di sini P ketiga yaitu place atau tempat. Tempat difokuskan pada lokasi tempat pelanggan dapat membeli produk atau layanan yang ditawarkan bisnis tersebut. Dalam dunia bisnis saat ini, sangat penting untuk memberi pelanggan kesempatan membeli produk dan layanan di berbagai tempat yang nyaman bagi mereka, seperti toko offline dan online. Apa produk Wardah hanya ada di Indonesia? Tentu saja tidak. Produk Wardah sangat terkenal di Indonesia sebagai produk lokal. Di Malaysia juga ada dan memiliki pasar di sana. Dalam pasar internasional, Wardah juga telah hadir di beberapa negara lain melalui acara dan distribusi, seperti yang ditujukan dalam acara Brave Beauty Summit di Qatar. Oke. Terakhir yaitu promotion atau promosi, difokuskan pada aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis untuk membangkitkan minat dan membuat pelanggan menyadari produk dan layanan yang mereka jual. Metode promosi yang umum meliputi diskon dan penawaran khusus, aktivitas sosial media, influencer, sponsor, dan iklan di berbagai platform multimedia seperti TV, radio, papan iklan, dan spanduk situs web. Contoh promosi Wardah seperti brand ambassador, strategi slogan, iklan dan kerjasama, promosi live streaming, dan challenge di sosial media. Baik, itu saja informasi yang bisa saya dan Mas yang bagikan kepada Ibu dan teman-teman mengenai 4P dari produk wadah. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Novi dan Nurayu. Presentasinya sudah bagus. Ada beberapa mungkin masukan ketika nanti ada contoh-contoh. Nanti ada contoh dari gambaran gimana cara mereka, misalkan contoh nih ya, ada promosi. Gimana contoh gambaran dari mereka mempromosikannya. Misalkan tadi brand ambassador, capture aja masukin contoh dari si brand ambassadornya siapa aja gitu ya. Terus kemudian strategi slogannya apa? Slogan dari si Wardah ini sih gitu ya. Kita kan ada slogan pasti ya. Tapi si Wardah ini slogannya apa gitu. Kalau misalkan tadi ya contoh ada Indomie seleraku itu slogannya Indomie. Nah, contoh slogannya si Wardah ini apa? Jadi nanti bisa dicontoh-contohin lagi dari lebih detail lagi contoh secara gambarannya gitu ya. Eh, dan ada beberapa mungkin untuk yang typo gitu ya. Nah, ini saya nggak apa-apa, tapi
ini yang aneh gitu. Misalkan dari 22.900 sampai ke 20.000. Jadi mungkin ini kurang satu kali ya, 120 gitu atau 220. Jadi nanti bisa untuk dicek kembali. Nah, misalkan tadi udah jenis-jenis udah bagus nih. Ini udah ada jenis-jenisnya. Sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam kategori si produknya ini. Oh, make up terdiri dari apa aja? Skincare, misalkan gambarnya, oh nih skincare gitu ya, ada body scrub dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu di mana dari contoh produk tersebut gitu. Nah, ini udah bagus, kira-kira harganya sekian. Em, Mungkin ada perbedaan antara wilayah Ambon dengan sekitarnya di online sekian gitu. Nanti bisa ada contohnya juga di online. Tinggal capture aja, tinggal taruh-taruh sebenarnya. Itu masukan dari saya untuk presentasi. eh, Intonasi dari Nurayu bagus sekali gitu ya. Dan dari Novi mungkin masih ada terbata-bata. One day mungkin bisa nanti untuk diperbaiki dalam segi presentasi karena kita dalam promosi perikanan kita perlu adanya untuk presentasi yang em, lebih fluent lah, dimana kalau misalkan itu jangan berhenti ya, sebenarnya cuman kayak oke baik gitu. Jadi misalkan untuk nafas, untuk ngambil itu kita ada beberapa step by step di mana misalkan kita ambil itu kita nah intonasinya udah bagus gitu untuk Norayu dan untuk Novi mungkin bisa belajar lagi nanti ya. Oke, terima kasih Nurayo dan Novi. Kita lanjut ke Neneng Vina ya. Iya, Ibu. Oke, sebentar. Ini Ya, mau Ibu. dipresentasi atau mau share sendiri? Di-share saja, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Saya share. Oke, baik. Silakan. Ini kalau boleh tahu, Assalamualaikum. maaf. Kalau boleh tahu, Amrullah ngerjain nggak? Atau ini? Ngerjain, Bu. Dia bagian nyari tempat itunya, promosi gitu-gitu. Oh, oke. Ntar kalau belum presentasi nilainya, nih dia mau masuk atau enggak? Kita hubungin dari tadi nggak ada info sih, Bu. Oh, nanti ntar bilangin aja ya karena kalau ini kan ada nilai presentasi juga. Mungkin nanti nilainya agak lebih kurang daripada teman-teman yang presentasi ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Kak, lanjut. Silakan Vina dan Neneng. Iya, Ibu. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Maka pagi. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada kami kelompok 3 untuk menganalisis strategi marketing teh pucuk harum. Saya sendiri Neneng Syara Samuel dengan teman saya Vina Dea Revalina sama Amarullah Abi Khalik Awan. Lanjut. Ya. Untuk mengenai 4P, produk, price, place, dan promotion. Oke, produk. Teh pucuk harum adalah minuman teh siap minum atau RTD, ready to drink, yang terbuat dari pucuk daun teh berkualitas, yaitu daun muda pada bagian atas tanaman teh. Ciri khas kemasan, botol plastik praktis ukuran 250 ml dan 500 ml. Menggunakan bahan alami tanpa pengawet berlebih dan rasa segar. Kemasan botol plastik yang
praktis dan mudah dibawa. Rasa teh yang harum dan manis khas daun pucuk muda. Dan banyak varian rasa original, melati, lemon, apel, dan lainnya. Kalau harga atau price, strategi penetapan harga untuk menarik konsumen dan mencapai profitabilitas. Strategi harga terjangkau agar dapat menjangkau semua kalangan. Harga eceran sekitar 4.000 sampai 7.000 per botol, tergantung ukuran dan lokasi. Menawarkan value for money, rasa premium dan harga ekonomis. Tersedia juga dalam paket isian banyak untuk promosi atau penjualan harga grosir. Untuk distributor atau banding beli dua gratis satu, membuat produk terjangkau bagi segmen menengah ke bawah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ina. Oke. Baik, terima kasih kepada teman saya Neneng. Saya di sini akan menjelaskan place atau tempat tersedia di seluruh Indonesia dengan fokus di daerah urban dan pedesaan. Teh pucuk juga sudah explore di berbagai negara seperti Malaysia, Rusia, dan Australia. Produk didistribusikan dan tersedia di pasar, minimarket, Alfamidi, Indomaret, dan supermarket, dan warung tradisional atau di online seperti e-commerce dan Tokopedia atau Shopee. Memastikan produk mudah diakses oleh konsumen, memperluas pangsa pasar, dan mengurangi biaya distribusi. Lanjut di promosi atau promotion. Aktivitas untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada konsumen dapat diiklankan seperti di TV, radio, dan media sosial seperti Instagram, TikTok dengan tagline seperti teh pucuk harum, segar tiap saat. Promosi penjualan dapat berupa diskon, sampling di acara, atau kampanye beli teh pucuk dapat hadiah sebagai event musik, olahraga, dan kegiatan anak muda. Juga penempatan display menarik di minimarket dan supermarket. Digital marketing dapat berkolaborasi dengan influencer, endorsement, dan konten viral tentang manfaat teh dengan tujuan meningkatkan kesadaran merek dan mendorong pembelian. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin sebagai masukan ya. Jadi memang ini benar-benar nggak ada untuk presentasinya gitu ya. Jadi kita ada contoh-contoh mungkin untuk produknya mana yang ukuran 250, mana ukuran 500, kemudian bisa nanti di capture aja gitu ya. Ini udah ada contohnya, mungkin nanti bisa di rasanya variannya warna apa aja. Sekarang juga ada kalau adik-adik riset ya ke ke beberapa toko lebih dalam lagi si teh pucuk ini mengeluarkan produk baru yaitu untuk less sugar gitu. Eh, Mungkin saya baru lihat-lihat lagi, oh ternyata dia less sugar karena sekarang em, rakyat Indonesia mulai mengurangi untuk gula ya. Jadi kita bisa lihat, oh banyak yang mengeluarkan untuk less sugar. Jadi nanti bisa tuh dicontohkan untuk produknya agar lebih baik lagi. Nah, untuk price sendiri mungkin bisa tuh kita lihat di
di TikTok atau Shop atau di Tokopedia atau di Shopee gitu ya. Bisa di capture aja kisaran harganya untuk online atau misalkan adik-adik jalan ke warung sekitar, fotoin aja harganya atau di Alfa atau Indomaret ada di sana, fotoin aja harganya. Jadi bisa untuk dilihat lagi untuk harga, ada harga grosir juga. Mungkin di sana ada yang jual distributor, difotoin aja harganya kisarannya berapa. Jadi bisa dicontohin, oh ternyata di wilayah sini harga segini, di online segini. Mereka ada eh, strategi harganya sekitaran segini, nggak boleh harga lebih dari sekian. Mungkin ada beberapa typo juga. Dan untuk place mungkin bisa dicontohin aja dia jual di sini sini sini. Jadi ketika nanti adik-adik one day mungkin nanti untuk presentasi dari entah mau ke tesis, nanti mungkin adik-adik mau ke skripsi gitu ya istilahnya. Nah, itu adik-adik bisa lebih dalam lagi untuk mencontohkan gitu. Jadi nanti untuk place-nya sendiri kita bisa contohin lagi gambar-gambar. Jadi nanti untuk presentasi kita nggak hanya untuk melihat tulisan yang memang di copy langsung gitu ya. Jadi saran saya seperti itu nanti karena kita untuk UTS ada hampir-hampir mirip lah seperti ini. Jadi ntar ada beberapa yang dimix dari teorinya. Nah, kemudian untuk promosi mungkin nanti ada contoh itu untuk sama nih ya dua kelompok ini ada contoh misalkan promosinya contoh di YouTube seperti apa. Copy aja nanti disiarkan gitu. Jadi nanti bisa untuk meningkatkan kesadaran merek dari produk-produk tersebut seperti itu. Nah, untuk presentasi untuk Neneng mungkin presentasinya masih malu-malu ya. Nanti bisa dikembangkan lagi, lebih pede lagi. Untuk Vina juga jangan nahan-nahan gitu ya. Eh, jangan terlalu apa ya? Saya sarankan untuk adik-adik semua juga ketika kita nanti ada, saya jujur em, kelasnya benar-benar mix gitu ya. Saya disuruh ajarkan untuk beberapa banyak gitu ya. Memang saya pernah kerja di beberapa tempat yang memang ada juga marketingnya. Tapi one day mungkin kita kalau untuk teoritis banget kita nggak terlalu in gitu ya. Tapi kalau misalkan ntar saya baca dari awal sampai akhir, misalkan contohnya aktivitas untuk mengomunikasikan nilai produk kepada konsumen. Itu kayak istilahnya kita kayak membacakan aja. Nah, one day mungkin adik-adik bisa untuk mempelajari gimana cara untuk memperluas lagi. Contoh ya, misalkan. em, jadi untuk promosi si eh, teh pucuk harum ini dia punya tagline segar tiap saat. Ini adalah contohnya. Jadi misalkan kita ada mencontoh-contohkan lagi. Jadi ini videonya gitu. Jadi adik-adik nggak harus baca line-nya semuanya gitu. Tapi kita ada di contoh. Nah, kemudian untuk misalkan contoh nih ya, jadi berupa diskon gitu ya. Nah, dia tuh ada kampanye. Jadi si teh pucuk harum ini memiliki kampanye di mana beli teh pucuk dapat hadiah. Ya, mungkin hadiahnya teh pucuk lagi, atau mungkin dia ada event olahraga, dia untuk lari, lari gitu ya. Ada kemarin lagi ada event di Alfa dan sekitarnya. Dan memang penempatan si teh pucuk ini menarik nih di supermarket dan minimarket karena memang sejajar dengan mata. Nah, itu adalah ciri untuk promosi atau di depan ada bandel di depan tempat misalkan adik-adik atau kakak-kakak misalkan masuk itu dia selalu ada di bandel untuk beli teh pucuk dapat apa atau teh pucuk ada di pembelian misalkan em, beras misalkan dapat teh pucuk atau mungkin pembelian minimal 50.000 ada bisa tebus murah teh pucuk. Nah, itu bisa em, apa ya? Adik-adik bisa kembangkan dari hal yang dari sudah di tagline ada di sini gitu ya. Jadi presentasi ini adik-adik bisa mengembangkan dengan contoh-contoh yang ada di em, ya mungkin butuh jam terbang, tapi adik-adik bisa nanti ketika mempresentasikannya jadi biasanya eh, saya jujur saya juga lagi kuliah juga
S3. Nah, itu em, si profesor itu nggak mau lihatnya kayak gini. Biasanya cuma tagline 1, 2, 3 gitu misalkan. Nah, ini contohnya kita yang menjelaskan secara presentasi. Kita nggak baca sama sekali dan kita memberikan contoh-contoh, gitu. Jadi namanya juga PowerPoint, kita juga poin-poinnya aja. Nah, itu mungkin masukan dari saya untuk semuanya. Good job semuanya. Eh, Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti, oke, ada yang mau ditanyakan? Apakah nanti mungkin kita lebih banyak, maaf ya, karena mungkin teori namanya juga teori periklanan, saya nanti akan masukan-masukan juga. Karena saya lebih praktisi gitu ya dibanding teoritis, nanti saya akan memberikan masukan-masukan untuk penugasan yang lebih teoritis lah, lebih praktis lah. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mempelajari bagaimana cara untuk berkembang di dalam promosi periklanan tersebut. Karena one day mungkin kita anggap ngapain kan saya nggak mau jadi marketing. Percaya nggak percaya, adik-adik yang sekarang kuliah desain atau apapun dalam ilmu marketing itu ada memang ilmu untuk em, di dalam walaupun apapun itu, desain apapun itu, emang ada ilmu untuk di bidang periklanan ini. Jadi tadi yang saya bilang untuk coloring, tadi ada di Color Hunt ya, bisa dicari tadi Color Hunt ya di Google. Nah, nanti adik-adik bisa lihat tuh color-colornya yang cocok di mana. Tapi ini mohon maaf ya, saya mungkin presentasinya terbatas, tapi nanti kita bisa lihat dari contoh-contohnya, gitu ya. Ehm, oke, baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Mungkin tadi satu kelompok yang belum presentasi ya, dan juga belum mengumpulkan ini Pit sama Rahma, dan memang kelompoknya belum hadir. Dan tadi Amrullah ya juga tidak presentasi, tapi nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, mungkin nanti kita akan lebih banyak tanya aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang, tanya aja di WA, jangan takut gitu ya sama saya. Jadi nanti kita akan em, mungkin UTS-nya kita akan ada paper, misalnya papernya contoh seperti beberapa teoritis yang ada. Jadi karena kita kelasnya sebenarnya singkat, pengennya lebih ngegrip gitu. Saya pun nggak lihat nih mukanya adik-adik seperti apa. Jadi kita bisa berteman di mana, oh kita bisa dua arah gitu. Jadi nggak searah aja. Jadi nggak bosen nih adik-adik. Saya juga sebenarnya pengen main game. Eh, Cuman susah ya, karena kita bisa sih nanti kita akan ngadain adanya game online, nanti adik-adik klik, mungkin agak lebih susah ketika di handphone ya, karena adik-adik menggunakan handphone. Ada juga yang memang kita lebih kepada komputer biasanya main-main seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk presentasinya, bagus semua. Mungkin itu ada kekurangan dan kelebihannya. Good job semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.